satu contoh untuk komoditas tumpang sari yang menurut kita ini cukup berhasil ya teman-teman. Nah ini lahan yang terbuka. Nah ini salah satunya Bentungan. Sampai jumpa kembali di kegiatan saya hari ini, dan sebelumnya kita sudah update terkait kegiatan pertanian di komoditas padi ya. Sekarang kita mau coba review juga terkait budidaya salah satu budidaya ini pangan dan horti ya guys. Untuk budidayanya ini dengan metode tumpang sari ya guys. Sebelumnya kita sudah sering bahas ya terkait kegiatan pertanian di persawahan. Nah, hari ini kebetulan saya sedang lagi ada di kebun. Ini kebun kacang tanah atau kita sering bilang suuk ya. Nah, untuk penanaman kali ini kita menggunakan penanaman dengan sistem tumpang sari atau menanam dua atau lebih dari komoditas dalam satu lahan ya. Jadi 2 atau 3 jenis komoditas dalam satu area lahan ini kita tanam berbarengan. Nah kali ini kita review ya guys, review untuk apa aja sih ya keunggulan terus juga kekurangan dari sistem metode tumpang sari ini. Untuk tumpang sari ini ya teman-teman, ini kita menanam kacang tanah, tapi di dalamnya itu teman-teman ini ada cabai. Nah, ini ada cabai ya guys. Ini cabai nanti ini jadi kita tanamnya itu dalam satu area lahan. Ini kita sistemnya sistem tanam tumpang sari. Nah, metode ini sangat bagus ya teman-teman, sangat bagus. Dari sisi ekonomisnya juga sangat bagus, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah jenis komoditas yang kita pilih ya teman-teman. Jangan sampai komoditas untuk metode tumpang sari ini yang harapan kita ini bisa mendapatkan 2 hasil panen, ternyata malah justru merugikan ya. Dari sisi ekonomisnya merugikan, apakah dari sisi produktivitasnya kurang bagus dan lain-lain. Ada hal yang memang harus diperhatikan dalam sistem tumpang sari. Yang paling utama adalah jenis komoditasnya teman-teman. Nah, jenis komoditas untuk tumpang sari ini jangan sampai tanaman buah dengan tanaman buah atau tanaman umbi dengan tanaman umbi. Karena kenapa? Nantinya akan ada persaingan dalam penyerapan unsur haranya. Nah, kenapa seperti itu ya teman-teman? Kalau misalkan kita dalam satu area hamparan luas menanam jenisnya umbi, ya otomatis ketika kita kasih pupuk, maka yang akan dibutuhkan sama tanaman adalah pupuk fosfat dan kalium yang tinggi. Nah, akhirnya dia akan berebut seperti itu. Nah, berbeda teman-teman, yang kedua adalah usia tanaman ya teman-teman. Usia tanaman jangan sampai usianya ada kan usia yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini sama teman-teman. Jadi kalau tumpang sari itu harus ada yang salah satunya adalah komoditas yang lebih cepat ke masa panen, dan yang agak lebih panjang ke masa panen. Karena kenapa? Ya nantinya teman-teman tetap lagi kaitannya dengan dengan pembagian unsur haranya ini nantinya akan berebut teman-teman. Untuk komoditas ini salah satu contoh untuk komoditas tumpang sari yang menurut kita ini cukup berhasil ya teman-teman. Nah ini untuk jenisnya ini kacang-kacangan. Nah ini tahu legum-leguman ya teman-teman. Di
ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Nah, ini cukup bagus ya teman-teman. Yang pertama dari jenisnya, ini untuk komoditas cabai dan kacang tanah ini nantinya akan berbeda kebutuhan unsur haranya. Terus yang kedua, dari masa tanam ini juga relatif lebih cepat ya guys. Jadi untuk kacang tanah ini relatif lebih cepat ke masa panen ya, perkiraan 2,5 sampai 3 bulan ini sudah bisa panen, bahkan bisa sampai 1,5 bulan ya untuk panen kacang tanah ini. Sedangkan untuk cabai di masa 1,5 ini justru cabai itu dia mengalami proses masa vegetatif. Nah, ini otomatis dari unsur haranya juga akan berbeda. Ketika ini dalam proses pembuatan biji kacang di bawah tanah, ini akan yang dibutuhkan adalah kalium dan fosfat. Sedangkan untuk cabainya sendiri, ini yang dibutuhkan adalah nitrogen. Untuk unsur makronya ya, untuk unsur makronya pasti adalah kebutuhannya adalah nitrogen dan fosfat. Ini nantinya tidak akan saling bersaingan dalam menyerap unsur hara. Terus yang kedua, kenapa sangat cocok dari jenis kacang atau legum-leguman ini adalah salah satu tanaman yang bisa mengikat nitrogen di udara. Nah, ini sangat bagus dalam proses pertumbuhan masa vegetatif si tanaman cabai ini. Seperti itu guys. Jadi memang penting sekali pemilihan jenis tanaman ya. Hubungan kedua dengan proses tumpang sari kacang tanah dan juga cabai ini. Ini si kacang tanah ini dia ini cukup relatif pendek. Nah, nanti ketika ini semuanya diambilkan, maka ini akan membuat ruang bagi si cabai ini untuk tumbuh dengan lebih baik lagi, karena akan menjadi gembur ya teman-teman. Karena akan menjadi gembur. Terus yang kedua, untungnya adalah dalam proses saat ini gulma itu tidak guys, karena hampir semua lahannya tertutup dengan kacang tanah. Jadi si gulma tidak banyak yang tumbuh karena cuma sedikit area lahan yang terbuka. Nah, ini salah satunya menguntungkan. Untuk keuntungan dari metode ini yaitu kita bisa mendapatkan 2 hasil panen. Dan pertama dari hasil panen kacang tanah, dan yang kedua adalah dari hasil panen cabai. Dan kita bisa memangkas usia dibanding kita menanam cabai full dengan kacang tanah full ya. Jadi masa vegetatif cabainya bisa dilalui dengan masa tanamnya kacang tanah. Jadi kita tidak menunggu lama si tanah ini kosong kayak gitu. Namun ada juga kekurangan ya teman-teman untuk sistem tumpang sari ini. Yang pertama, ini akan menjadi persaingan antara si hama kacang tanah dan juga hama si cabai. Nantinya akan mana yang lebih dominan, nantinya akan menumpuk di salah satu tanaman ya guys. Jadi misalkan yang menangnya adalah hama kacang tanah, maka yang banyak menyerang adalah si kacang tanahnya diserang hama itu. Jadi kita harus lebih ekstra di penanganannya. Terus yang kedua, nah apabila si cabainya ini kurang bagus juga, ini akan susah ya teman-teman, akan susah nantinya tumbuhnya, kecuali akan pertumbuhannya itu akan terhambat lah di masa vegetatifnya. Tetapi nanti ketika sudah panen, nanti akan si cabainya akan mengejar kembali. Nah, itu menjadi satu problem di proses tumpang sari ini. Terus yang kedua juga ini kalau kita tidak tepat dalam proses pemilihan jenis komoditas, ini juga akan sangat-sangat merugikan untuk kita kayak gitu, mulai dari hasil panen dan juga nantinya akan berdampak ke dua tanaman, hasilnya akan berkurang seperti itu. Mungkin sekian dulu update untuk kegiatan hari ini ya guys, untuk kegiatan saya di kebun kacang. Thank you yang sudah ngikutin kita untuk update lagi terkait kegiatan pertanian. Salam pertanian guys, sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Thank you.